Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem bus. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu cara kerja sistem bus. 1. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Kedua, tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU atau PGA-AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau Front Side Bus. Ketiga, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah, yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bus. Ada dua jenis-jenis bus, yaitu yang pertama dedicated bus, yang kedua multiplexed bus. Dedicated bus adalah bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Sedangkan multiplexed bus adalah bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Untuk multiplexed bus ini dia memiliki kekurangan, hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat. Tetapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Selanjutnya ada struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Saluran data, 2. Saluran alamat, dan 3. Saluran kontrol. Untuk saluran data, dia merupakan saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Sedangkan untuk saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Selanjutnya ialah saluran kontrol. Digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi, baik perintah maupun informasi kewaktuan di antara modul-modul sistem. Dan yang terakhir ada contoh-contoh bus. 1. Ada bus ISA, 2. ada bus PCI, 3. ada bus USB, 4. ada bus SCSI, dan kelima ada bus P1394 atau Firewire. Untuk bus ISA atau Industri Standar Arsitektur, industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Untuk bus PCI, keunggulannya adalah tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dan keping yang sedikit. Bus USB, semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi. PCI, sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah, seperti keyboard, mouse, dan printer. Bus SCSI atau Small Computer System Interface adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Dan yang terakhir ada bus P1394 atau Firewire. Firewire memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface input atau output lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Terima kasih yang udah mengklik dan menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.